البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Perhatikan kita memasuki ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Musannif Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, Kitab Tauhid. Wa qawlihi, maktuf kepada apa tadi? Kemarin kepada tauhid. Kalau kita baca wa qauluhu berarti mubtada. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah taala wa qauluhu atau wa qaulihi, keduanya boleh. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat ini terkait dengan masalah tauhid sangat gamblang dari sisi zahir lafadznya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, sama dengan perkataan kita apa? La ilaha illallah. Alla ta'budu illa iyyahu sama dengan perkataan kita la ilaha illallah. Janganlah engkau mengibadai kecuali kepadanya Allah, sama dengan tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah itu. Itulah yang diinginkan dengan ayat ini untuk didatangkan dalam kitab ini, dalam kitab Tauhid. Baik, qala Syekh Abdurrahman bin Hasan qauluhu ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Qala Mujahid qada yakni wassa. Qada maksudnya adalah wassa, mewasiatkan. Dan itu wasiat amrun muta'akkadun bihi, perkara yang ditekankannya itu wasiat. Jadi Allah ta'budu illa iyyahu termasuk perkara yang sangat diwasiatkan dan enggak boleh diganti.
Karena kalau mengganti wasiat termasuk dosa. Bahkan wasiat kalau diganti maka jadi kufur. Menjadi murtad. Wasiat berupa apa? Tauhid. Wa kadza qara'a Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Mas'ud wa ghairuhum. Demikian juga Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya membaca ini apa? Wassa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa Ibnu Jarir an Ibnu Abbas. Wa Ibnu Jarir adalah termasuk dari kalangan dari para imam min aimatil mufassirin. Imamnya para mufassirin adalah Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala. Dia punya riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qad rabbuka ya'ni amarah. Wa qad rabbuka maksudnya adalah amarah. Memerintah. Rabbmu memerintah. Dan Rabbmu memerintah agar mereka janganlah mengibadah kecuali kepadanya Allah Ta'ala. Wa qauluhu ta'ala alla ta'budu illa iyyahu. Al-makna alla ta'budu illa iyyahu an ta'budu wahdahu duna ma siwahu. Kalian mengibadahi Allah Ta'ala wahdahu itu. Duna ma siwahu, tanpa selainnya dari semua sesembahan. Maknanya, engkau harus memurnikan ibadah kamu. Seluruh ibadah kamu hanyalah untuk Allah. Sepatah, dengarkan. Maknanya kalian harus memurnikan seluruh ibadahmu hanyalah untuk Allah tanpa selainnya. Dan telah kita lewati definisi ibadah yang paling mencakup dari kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab apa? Sebutkan Al-Ubudiyah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Itu definisi ibadah yang paling mencakup. Dan definisi ini diridhoi oleh ahlul ilm dari hari itu sampai hari ini. Definisi yang paling diridhoi oleh ahlul ilm adalah definisi yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Ismun jami', nama yang mencakup, nama yang lengkap, mencakup untuk seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, berupa perkataan dan perbuatan, baik yang zahir dan yang batin. Maka perkataan yang zahir dan yang batin, perbuatan yang zahir dan yang batin, ini adalah sekitar dicintai oleh Allah berarti ibadah. Berarti kembalinya kepada syariat Islam. Apa saja yang Allah cintai berupa perkataan kita dan berupa perbuatan kita adalah termasuk perkara ibadah. Maka tuntutannya kita harus memurnikan semua perkataan dan perbuatan kita. Yang zahir dan yang batin adalah untuk Allah, hanyalah untuk Allah Ta'ala, bukan untuk selainnya. Inilah yang dikatakan Allah ta'budu illa iyyahu. Janganlah kalian mengarahkan ibadah berupa perkataan yang zahir, perkataan yang batin, amalan yang zahir, amalan yang batin. Janganlah kalian arahkan, jangan kalian palingkan dari selain Allah. Kalau enggak maka hukumnya tidak diterima. Kalau dipalingkan maka tidak diterima. Bahkan murtad dari al-Islam. Kenapa? Karena syirik adalah termasuk apa? Sarfu syai'in min khasa'isillahi li ghairillah. Syirik adalah memalingkan sesuatu dari perkara yang khusus dari
Apa-apa yang khusus bagi Allah Ta'ala dipalingkan untuk selain Allah, maka hukumnya syirik. Sarfu syai'in min khasaisillah li ghairillah. Memalingkan sesuatu dari perkara yang khusus bagi Allah Ta'ala untuk selain Allah, maka hukumnya syirik. Kemudian Allah ta'budu illa iyyahu wa hadza makna la ilaha illallah. Perhatikan. Allah ta'budu illa iyyahu, inilah tafsir la ilaha illallah. Allah ta'budu sama dengan la ilaha. Illa iyyahu sama dengan illallah. Paham? Kalimatnya beda, tapi konsekuensi tuntutannya adalah sama, enggak ada beda. Susunan kalimatnya beda. Allah ta'budu illa iyyahu. Tapi sama dengan kekuatannya dengan makna kalimat la ilaha illallah. Ini tafsir kalimat ini. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wa nafyul mahdu laisa tauhidan. Perhatikan, wa nafyul mahdu laisa tauhidan. Gimana memaksudkan dengan nafyul mahad? Penafian yang murni. Penafian murni cuma menafikan tok, ini bukan tauhid. La ilaha bukan tauhid. Maka dzalika al-isbatu bidun nafi. Sama saja. Penetapan tanpa penafian juga bukan tauhid. Kita katakan Allahu bukan tauhid. Maka kalimat kita Allah ini bukan tauhid. Dikirnya orang-orang sufi dengan mengulang-ulang lafzul jalalah, Allah ini bukan tauhid. Itu namanya apa? Cuma isbat tanpa nafi, cuma penetapan tok. Allahu kalimat positif. Ini cuma penetapan. Dalam bahasa kita isbat, bahasa Arabnya. Penetapan. Itu bukan tauhid. Jadi kalau orang ditalkin dengan kalimat Allah ketika mau meninggal, itu bukan diajari untuk mengakhiri kalamnya dengan kalimat la ilaha illallah, bukan tauhid itu. Perhatikan ya ikhwah. Ini ucapannya siapa? Ucapan Ibnu Qayyim. Dan ucapan ini adalah ucapan yang benar, enggak bisa dibantah. Enggak boleh diselisihi. Tidak boleh diselisih, enggak boleh dibantah. Menyelisihinya khata'. Khata' indana wa khata' indallah ta'ala. Salah di sisi kita, salah di sisi Allah Ta'ala. Jadi bukan salah di sisi kita kemudian Allah alam indallah ta'ala. Tidak. Tapi indana khata' wa indallah juga khata'. Paham? Kalimat Allah bukan tauhid. Ini adalah kita katakan barang siapa menetapkan dengan tauhid cuma mengucapkan Allah, ini adalah salah di sisi kita dan salah di sisi Allah Ta'ala. Paham? Seperti orang yang mukim salat 2 rakaat untuk zuhur. Kita bilang salah indana wallahu alam dallah. Di sisi Allah wallahu alam, boleh gitu? Boleh begitu? Enggak boleh. Ada orang yang mukim salatnya 2 rakaat untuk zuhur. Kita bilang indana khata', tapi di sisi Allah wallahu alam. Enggak benar. Ya salah di sisi dan salah di sisi Allah. Paham? Kita yakin salah di sisi Allah Ta'ala. Demikian juga orang yang mengatakan bahwasanya Allah lafzul jalalah, Allah adalah tauhid. Ini adalah salah di sisi kita dan salah di sisi Allah Ta'ala. Maka kalau itu zikir dengan zikir kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha, ucapan Allahu ta'. Seperti orang-orang sufi Allah di bahkan hu. Ini adalah apa? Bukan tauhid yang dia ucapkan. Demikian juga sering kita sebutkan, ya kan, sebagian rumah sakit mengadakan bimbingan rohani, membagikan kitab-kitab kecil, kutip doa-doa bagi orang yang sakit. Di antaranya adalah dalam kalimat tersebut, dalam kitab tersebut, kitab kecil, orang yang mau meninggal upayakan ditalqin dengan lafaz Allah. Ini adalah tidak benar. Ini adalah cuma talqin yang salah, sebagaimana yang disebarkan di Rumah Sakit Muhammadiyah Paciran sejak dulu.
Rumah sakitnya sekarang ini rumah sakit yang dulu juga di kliniknya itu sama saja, dibagi dengan cuma-cuma. Biar rumah sakit membagikan kepada keluarga yang sakit supaya mentalkin, di antara doa-doanya adalah apa? Mentalkin dengan kalimat Allah, Allah. Ini enggak benar. Jadi aklaniyin. Mau dikatakan wal isbatu biduni nafi juga bukan tauhid. Penetapan lafaz Allah, penetapan tok ini bukan tauhid. Apa itu? Jadi kalau kita mau mengucapkan kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah, bukan Allah. Allah itu bukan la ilaha tok. Tapi la ilaha illallah maka dikatakan wa nafyul mahdu laisa tauhid, dan penafian yang murni tak, penafian bukan tauhid. Demikian juga isbat, penetapan tanpa nafi, tanpa peniadaan juga bukan tauhid. Paham itu? Nah. Demikian juga Allahu Rabbuna, ini bukan tauhid. Kenapa? Karena cuma penetapan tok, penetapan saja. Allahu Rabbuna. Allah adalah Rabb kami. Ini bukan tauhid, bukan dengan kalimat itu seorang masuk Islam. Atau seorang Buddha, Hindu, dia mengatakan Allahu Rabbuna, wahid. Ya. Harus bilang apa? La ilaha illallah. Baru dikatakan muwahhid. Nah. Apalagi seperti ketuhanan yang Maha Esa, ini bukan tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa ini bukan tauhid. Ya kan? Apa makna Tuhan yang Maha Esa dalam bahasa Arabnya? Al-uluhiyah al-munfaridah. Tuhan Esa. Satu Tuhan. Taruhlah. Tuhan siapa yang diinginkan? Ini bukan tauhid. Mafhum? Nah itu. Maka dikatakan fala yakunu tauhid illa mutadamminan lin-nafyi wal isbat. Maka fala yakunu, maka enggak ada tauhid, tidaklah menjadi tauhid kecuali kalimat yang mengandung penafian dan penetapan. Itu rukunnya. Nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan, itulah rukun tauhid, rukun la ilaha illallah. Ya kan? Wa hadha huwa haqiqatut tauhid. Inilah hakikat tauhid. Kalimat yang mengandung nafyu wal isbat. Dan enggak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Kalimat la ilaha illallah enggak boleh diganti dengan yang lain. Jadi untuk seorang itu masuk Islam enggak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Karena kalimat inilah yang dijadikan syiar dan simbol sebagai seorang itu muslim. Nah, apa ya, Ikhwah? Jadi diingat berkali-kali diingat. Wa nafyul mahdu laisa tauhidan wa kadzalika al-isbatu biduni nafi laisa tauhidan. Nah, penetapan kalimat lafzul jalalah Allahu tanpa peniadaan yang dikandung oleh kalimat la ilallah, maka itu bukan tauhid. Diingat itu. Biar enggak salah, biar enggak ditipu oleh orang. Karena sebagian manusia beristihsan ketika ada keluarganya atau menjenguk orang yang sakit yang sudah mendekati ajalnya, mendekati akhir ajalnya, dia bilang, jangan talqin la ilallah biar enggak bingung. Talqin saja. Dikte saja dengan kalimat Allah, Allah. Nah, ini aklani. Mengedepankan akal, ya kan? Dan lafzul jalalah tadi Allah ini bukan tauhid, dengarkan baik-baik, ikhwah. Biar kita tahu siapa yang salah, siapa yang benar dalam kita bermasyarakat ini dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Dan ini adalah bimbingan ahli ilm, bukan Ibnu Mas'ud yang mencetuskan kalimat ini. Tengok dikatakan tadi, wa nafyul mahdu laysa tauhidan. Wa kadzalika al-isbatu biduni nafi juga laisa tauhidan, bukan tauhid. Penetapan tok tanpa penafian. Ini namanya Ibnu Qayyim rahimahullah, dan buku ini adalah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Fiqih dan ditelaah oleh siapa? Syekh bin Baz rahimahullah taala.
Wa qawluhu wa bil walidaini ihsana wa qawlihi wa bil walidaini ihsana ay wa qada. Wa ini wa ataf. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa qada juga. Antahsinu bil walidaini. Wa qad antahsinu bil walidaini ihsana. Juga Allah memerintah. Dan Allah juga mewasiatkan agar supaya kalian berbuat baik dengan kedua orang tua. Antahsinu bil walidaini ihsana. Ihsan adalah untuk ditekankan supaya takkid. Benar-benar kalian harus berbuat ihsan kepada dua orang tua. Kama qada bi ibadati wahdahu la syarikalah, sebagaimana Allah qada mewasiatkan dan memerintah. Karena makna qada adalah wasa sama dengan juga amarah. Sebagaimana juga Allah memerintah dan mewasiatkan bi ibadati wahda agar engkau mengibadai Allah ta la syarikalah. Ditakkid dengan penafian enggak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, aniskurli. An ini tafsirnya supaya kalian bersyukur li kepadaku, wali walidaika, dan supaya engkau bersyukur juga kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanyalah kepadaku engkau akan kembali. Ilayya jar majrur didahulukan kepada takdimul khabar alal mubtada yufidul hasr, memberikan faedah apa? Pembatasan. Benar-benar hanyalah kepada aku engkau akan kembali. Perhatikan di sini. Maka di situ perhatikan perintah beribadah kepada Allah. Itu juga perintah berbuat ihsan kepada orang tua disebutkan dengan satu deret sebagai bentuk pentingnya berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Maka jangan sampai kita memiliki sifat durhaka kepada orang tua. Dosa besar. Dosa besar. Maka sebagai seorang thalibul ilm, lebih-lebih lagi seorang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, diberikan kelegaan hatinya untuk tinggal bersama Ahlus Sunnah dalam rangka menuntut ilmu sebagai bekal untuk beramal. Kenapa harus senantiasa menyedihkan hatinya orang tua? Ini benar-benar sangat menyakitkan, sangat berbenturan dengan keberadaan seorang thalibul ilm, di mana dia diberikan keleluasaan, kelapangan hati bersama Ahlus Sunnah, kemudian orang tua disakiti. Ya kan? Disuruh belajar enggak mau. Disuruh jamaah enggak berangkat. Ya kan? Ini termasuk uquq, termasuk durhaka kepada kedua orang tua, termasuk dosa besar. Perhatikan ya ikhwah. Kalau disuruh beli rokok enggak mau. Nah, ini perkara yang sangat terpuji. Tapi sayangnya kita dapati seorang muslim mengetahui tentang Islam, tapi tanpa terasa dia memendung dirinya dan orang lain dari al-Islam. Inilah dikatakan mughaffal, seorang yang lalai. Seorang lalai itu bukan karena lupa kerjaan, nggak mengumpulkan duit, tapi lebih parah daripada itu adalah orang yang mengetahui agama ini dengan baik, tapi malah memendung darinya, mengajak orang berbuat jelek dalam agama ini. Saya perhatikan ya ikhwah. Wa qawluhu apa tadi? Wa qawluhu atau wa qawlihi imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma. Ahad ini fa'ilnya yablughan. Aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Ini sekiranya satu di antara kedua orang tua kamu atau keduanya, nah,
Sekiranya kedua orang tua kamu atau satu dari kedua orang tua kamu ini mencapai umur yang sudah tua, baik dua-duanya ataupun satu di antara keduanya, maka janganlah engkau wahai fulan mengatakan kepada wala taqul lahuma uffin, maka janganlah engkau katakan kepada kedua orang tuamu uff. Ya saya laha. Punya antum apa lahu? Lahuma. Salah cetakan wala taqul laha. Yang benar apa lahuma. Maka janganlah engkau katakan kepada keduanya uff. Wala tanharhuma, dan kalian bentak, dan kau bentak keduanya. Maknanya wala aila tusmihuma. Dari isma, masdarnya isma. Sulasi mazid asma'a yusmi'u, memperdengarkan. Kalau sami'a yasma'u mendengar. Sami'a yasma'u mendengar. Asma'a yusmi'u memperdengarkan. Janganlah sampai kedua orang tua kamu itu mendengar dari kamu. Atau jangan kau memperdengarkan kepada kedua orang tua kamu perkataan yang jelek. Qaulan sayyi'an. Hatta wala ta'fif. Affa ya'uffu. Affafa yu'affifu ta'fif. Ala dua adna maratibil qaul sayyi'. Ta'fif adalah adna maratib, tingkatan yang paling terendah. Adna ini isim tafdil. Tingkatan yang paling terendah dari perkataan yang buruk itu adalah uff. Tingkatan yang paling terendah dari perkataan yang jelek adalah uff. Ini dalam usulnya jumhur dikatakan apa? Tambihul adna ilal a'la. Atau mafhum apa? Al-muwafaqah min qismil al-aulawi. Semua perkataan yang jelek walaupun bukan uff masuk dalam kandungan larangan dalam ayat ini. Nah. Walaupun bukan uff, perkataan ataupun perbuatan yang jelek masuk dalam kandungan ayat ini. Kalau uff saja enggak boleh, lebih-lebih lagi perkataan atau perbuatan yang lebih tinggi daripada uff ini menurut usulnya jumhur. Demikian mafhum al-muwafaqah min qismil al-aulawi. Artinya selain uff juga hukumnya sama dengan uff, bahkan lebih utama. Itu namanya apa? Mafhum al-aulawi. Al-muwafaqah min qismil, karena muwafaqah ada dua. Mafhum muwafaqah min qismil musawi dan satunya qismil aulawi. Musawi sama. Antara mantuk dengan mafhumnya hukumnya sama, namanya apa? Musawi. Kalau antara mantuk dengan mafhumnya lebih utama mafhum, maka qismil aulawi. Maka dikatakan di sini, janganlah engkau memperdengarkan kepada kedua orang tuamu perkataan yang buruk. Sampai-sampai bilang uff saja yang itu termasuk perkataan buruk yang paling minim. Tingkatan yang paling rendah itu juga enggak boleh. Wala tanharuma ay la yasdur minka ilaihima fi'lun qabihun. Walatan haruma, jangan kau membentak keduanya, maknanya janganlah bersumber darimu kepada kedua orang tuamu perbuatan yang buruk. Tengok. Perbuatan yang buruk diantaranya apa? Gandrung, mainan yang enggak bermanfaat, bahkan dosa, enggak menghadiri kewajiban salat 5 waktu diantaranya. Ini paling buruk. Kalau enggak membantu bekerja masih mending. Tapi menghadiri sholat jamaah aja gak mau. Belajar gak mau. Ada kesempatan dan diperintah oleh orang tua, gak mau, itu termasuk durhaka. Termasuk uququl walidaini. Mafhum? Nah itu perhatikan. Jadi la yasdur minka saudara yasduru, janganlah bersumber, janganlah muncul minka darimu ilahi maka kepada kedua orang tuamu fi'lun qabihun, perbuatan yang buruk. Apa keadaan paling orang tua?
Itu buruk? Tidak, bahkan perintah diantaranya apa? Diperintah untuk menghadiri salat jamaah untuk belajar. Enggak, termasuk perkara besar ya, ikhwah. Maka adab yang harus diperhatikan dari seorang anak kepada orang tua, khususnya seorang yang telah tahu tentang agama ini benar, Islam ini benar, ada kesempatan untuk mencari ilmu dari Islam ini, kemudian menelantarkan waktunya dan dirinya. Waspadalah ya, perhatikan yang termasuk tanda-tanda seorang itu tidak muwafaq dalam agamanya, tidak bertaufiq dalam agamanya. Anak siapapun dia orangnya, baginya anaknya Nabi ataupun anaknya seorang ustaz atau yang lain sama saja, tidak ada beda. Jangan dikira nanti adalah ini perkataan untuk sebagian orang tertentu. Bahkan seorang anak harus tahu tentang keberadaan dirinya. Maka ketika dimarahi orang tua, kemudian membalas bukan, tapi malah seharusnya apa? Dia merendah diri. Minimal jangan membantah. Dan harus diupayakan untuk mematuhi perintahnya dalam kebaikan tersebut. Kalau enggak, ketahuilah bahwa saya perkara yang sangat menyedihkan. Menjadi orang tua termasuk perkara besar. Adapun orang tua melarang anaknya belajar, ini enggak punya hak orang tua. Selama dia tidak wajib untuk ditanggung dalam kehidupannya, atau ditanggung dalam kesehatannya, nggak bisa ditinggalkan, ini baru. Maka orang tua nggak punya hak untuk melarang seorang anak belajar. Bahkan ahlul ilm diantaranya sama mobil nggak wajib izin. Jika memang kebutuhannya untuk belajar mencari ilmu yang wajib dipelajari, sedangkan orang tua melarangnya. Beda dengan jihad. Jika orang tua nggak mengizinkan, maka jangan berangkat. Mencari ilmu beda. Demikian beliau menegaskan dalam sebagian kitabnya dan tanya adalah Kamul Mu'anid. Dalam masalah izin kepada orang tua dalam mencari ilmu. Apa itu ya, ikhwah? Jadi la yastur minka ilaihi ma fi'lun qabihun. Janganlah bersumber darimu wahai fulan kepada orang tuamu, kedua orang tuamu, perbuatan yang buruk. Tahu perbuatan yang buruk? Perbuatan yang buruk adalah sangat banyak sekali. Tadi beberapa contoh yang telah kita sebutkan. Ada perintah dari orang tua untuk berbuat maksiat supaya engkau menjadi pegawai bank, supaya engkau menjadi sekretaris bank, supaya engkau menjadi gini-gini. Ini bukan perintah yang harus ditaati, bahkan harus didurhakai, harus ditentang. Supaya sekolah namanya itu ada ikhtilat, mencari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini wajib kita, bahkan wajib kita sebutkan kepada dia. Orang tua, Rasulullah senantiasa berlindung dari ilmu yang enggak bermanfaat. Mahfum? Berlindung dari ilmu yang enggak bermanfaat. Di antaranya adalah ilmu apa? Ilmu apa yang bermanfaat? Ilmu itu yang berlebihan. Ilmu perkara-perkara dunia yang berlebihan. Ilmu sosiologi. Ini adalah ilmu yang enggak bermanfaat. Ya kan? Ilmu berat bumi berapa, luas bumi berapa, ini adalah ilmu yang manfaatnya bodohnya seorang tidak dosa, enggak berbahaya. Tapi kalau agamanya seorang tidak terurus, inilah ilmu yang bermanfaat yang harus dipelajari. Maka orang tua enggak punya hak untuk melarangnya. Baik. Itu pun menolaknya harus dengan cara yang baik. Jadi kama qala Abu Nabi Rabbah la tanfat atau la tanfut yadaika alaihima. Jadi janganlah engkau lakukan dengan kedua tanganmu atas kedua orang tuamu. Jadi orang Jawa bilang kipat-kipat. Itu kipat-kipat. Ya? Pakaian setelah dicuci? Sebelum dijemur, gini-ginikan. Dikipas-kipas namanya apa? Nah, demikian juga kalimat yang sering dilakukan orang Jawa, ya kan? Wis aku kipat-kipat. Maknanya anti. Kipat-kipat agak gelem neh konconan karo wong karo arek iku.
Itu jadi anti, nggak mau apa? Berkawan. Nah, ini maksudnya apa? Jangan engkau melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan engkau ini sangat nggak suka dengan kedua orang tua kamu. Dalam perkara-perkara yang di situ tidak haram. Jangan sampai melakukan itu. Orang tua menyuruh berbuat baik sebab antaranya apa? Menyuruh cari nafkah jika orang tua butuh. Atau orang tua menyuruh supaya kamu belajar. Kamu datang ke masjid mencari ilmu. Menghadiri sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Ini adalah jangan sampai engkau menunjukkan sikap yang jelek atau ucapan yang jelek kepada kedua orang tuamu. Ini kandungan dari wala tanharhuma. Kandungan dari lafaz wala tanharhuma. Jadi ini juga sebagai pendidikan terhadap orang tua. Harus tahu tentang keadaan yang paling bermanfaat bagi anaknya. Bukan sekedar perkara dunia mengumpulkan duit atau kedudukan dan semisalnya. Berapa banyak orang tua yang tidak tahu tentang kebaikan diri dan anak-anaknya sehingga salah dalam pengarahan. Ketika salah dalam pengarahan, ketika anaknya menjadikan orang tuanya sebagai bola mainan, baru terasa. Ya kan? Anaknya dilaknat, dimaki, dengan doa jelek, tapi karena salah didikan. Baik, perhatikan ya ikhwan. Walamma nahahu anil fi'lil qabih wa qaulil qabih amara bil fi'lil hasan wal qaulil hasan. Dan tatkala Allah melarang apa? Seseorang walamma nahahu, dan tatkala Allah melarang dia dari perbuatan yang buruk dan perkataan yang buruk, Allah memerintahnya dengan perbuatan yang bagus dan perkataan yang bagus. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa qul lahuma qaulan karimah. Dan katakanlah kepada kedua orang tuamu qaulan karimah, perkataan yang mulia. Layyinan thayyiban bi adabin wa tauqirin. Qaulan karimah, kalam yang lembut. Thayyib, yakni bagus dengan adab dan penghormatan. Waqqara yuwaqqiru tauqir, penuh penghormatan kepada orang tua. Ya ikhwah, lega nih ya ikhwah. Seorang anak kadang tidak lega dengan hati orang tuanya, dengan perintah orang tuanya, kadang membalik dengan ucapan yang buruk. Ini perlu diperhatikan. Layyinan tayyibun bi adabin wa tauqirin. Ya kan? Maka itu perhatikan, yang mewakili orang tua adalah diantaranya adalah pengajar. Yang mewakili orang tua adalah diantaranya pengajar. Kemarin telah kita lewati kitabnya Syekh Muhammad Syakir. Kitab apa namanya? Wasaya. Nah, wasaya, kitab wasiat itu wasaya. Beliau mengatakan bahwasanya pengajar adalah apa? Kita bahwasanya aku adalah menduduki kedudukan apa? Orang tuamu. Nah, pengajar itu menduduki kedudukan orang tuanya. Maka orang tua ketika memarahi anaknya, bagaimana dengan anaknya? Kalau memang kemarahan perkara yang sifatnya wajar, harus disadari. Demikian juga seorang pengajar kadang melihat yang anak didiknya perlu dikasih kalimat yang mencukupi untuk dia berhati dan beradab. Ini juga harus disadari. Baik. Wa qawluhu wahfid lahuma janahadh-dhul minar rahmah. Wahfid lahuma janahadh-dhul. Janahadh-dhul ini bukan majaz. Apa makna janah? Sayap. Dan rendahkanlah sayapmu. Gimana orang punya sayap? Enggak punya, ya kan? Tapi ini bukan majaz. Kenapa? Karena ada lewat dhul minar rahmah, berupa rahmah. Ini sebagai bayan penjelasan bahwasanya bukan sayap yang kita kenal apa? Sayapnya ayam, sayapnya pesawat terbang, sayapnya apa lagi? Hewan, bukan, tapi berupa apa? Rahmah. Wahfid lahuma janahadh-dhul minar rahmah. Nah, kalimat minar rahmah ini sebagai bayan, sebagai penjelasan maksud daripada janahadh-dhul. Sayap kerendahan berupa kasih sayang.
Nah, artinya apa? Rendahkanlah dirimu berupa kasih sayang kepada kedua orang tuamu. Ai tawaddu' lahuma. Tawaddu' fi'il amr. Tawaddu' lahuma. Tawaddu' merendah dirilah engkau kepada kedua orang tuamu. Ini sebagai bentuk pelajaran bagi kita semuanya ya ikhwah. Khususnya yang masih memiliki orang tua. Ya kan? Bagi yang sudah enggak punya karena sudah meninggal, maka berupa rahmah yang kita berikan kepada orang tua adalah kita doakan. Kita berbuat baik, mencari ilmu agama ini, kita amalkan dengan ilmu tersebut, itu termasuk sebagai bentuk kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Karena kebaikan kita akan mengalir kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena mereka yang mendidik kita, yang memelihara kita dari kecil sampai kita bisa berbuat sesuatu untuk mencukupi diri kita sendiri. Maka orang tua punya hak atas kita dengan hak yang sangat besar. Kita berikan berupa kasih sayang kepada orang tua, kita berbuat baik, maka kebaikan kita ini mengalir kepada kedua orang tua. Tawaddu' lahuma. Merendah dirilah kepada kedua orang tuamu. Nah, diperintah untuk mencari ilmu, berangkat. Diperintah untuk segera ke masjid, berangkat. Perintah untuk murajaah pelajaran juga dilaksanakan sesuai dengan batas kemampuannya. Menggunakan waktu bermain dibatasi. Ya kan? Dibatasi. Jangan kemudian materi taklim di antaranya adalah kitab yang sangat mendasar, kitabul alat, kitabul ilmu alat. Ini jangan kemudian disampaikan begitu saja, tapi diperhatikan, dibawa pulang, di rumah dilihat, ditonton apa tadi kemarin, yang kemarin dan tadi malam apa yang diceritakan di dalam majelis taklim. Ini seharusnya, ya kan? Coba kalian kalau tinggal dalam suatu pesantren, di sana ada peraturan yang banyak. Mungkinkah kita bermain-main tanpa murajaah kitab kita? Enggak mungkin. Guru kita akan memarahi kita. Demikian juga seharusnya kita di rumah. Orang tua juga punya hak untuk memarahi anaknya. Anaknya punya kewajiban untuk mentaatinya. Maka itu materi-materi taklim yang dijadwalkan dalam majelis kita ini, baik pagi ataupun siang ataupun malam, semuanya wajib diperhatikan. Jangan buku tinggal di sini, ketika waktu taklim baru dicari. Ini bukan adab sebagai seorang thalibul ilm. Adab yang baik. Wa qur rabbirhamhuma ay fi kibarihima wa inda wafatihima. Dan katakanlah wahai Muhammad, ini sebagai didikan untuk beliau tapi umatnya yang paling dituju. Dan katakanlah Rabbi, wahai Rabbku, irhamhuma, sayangilah kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya. Fi kibarihima, ketika kedua orang tuaku sudah tua, wa inda wafatihima, dan ketika keduanya sudah meninggal. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku mendidik aku dalam ketika saya masih kecil. Ketika di umur yang masih dini. Kama rabbayani shaghira, bagaimana orang tua memelihara anaknya. Gigit nyamuk enggak boleh. Orang tua harus ngantuk. Anak yang masih kecil, baru lahir, betapa susahnya orang tua memelihara anaknya. Dari situ kita harus ingat kewajiban bagi kita atas orang tua kita. Seberapa berat yang harus kita penuhi. Perhatikan ya, ikhwah. Bagaimana kalau kita menjumpai seorang anak, disuruh belajar enggak mau, suruh ke masjid enggak mau, suruh jamaah enggak mau. La ilaha illallah. Memang kadang juga orang tua yang salah. Anak diberi fasilitas perkara-perkara yang tidak bermanfaat, di antaranya adalah HP. Di antaranya juga uang, enggak dibatasi. Butuh berapa dikasih. Akhirnya apa? Ketika menantang orang tuanya merasa gagah, maunya apa? Dalam posisi benar, padahal dia yang salah sebagai penyebabnya. Maka pembatasan uang untuk anaknya adalah perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak dibatasi, maka dia akan terlatih dengan perbuatan yang enggak baik. Dan adalah boros.
Qad warada fi birril walidaini ahaditsu katsiratun, dan telah datang dalam terkaitan berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Datang beberapa hadis yang banyak. Minha al-hadzul marwi min turukin an Anasin wa ghairihi. Di antara adalah hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalan, beberapa periwayatan dari Anas dan yang lainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'idal mimbar qala amin 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 sampai 3 kali. Apa makna amin? Istajib, kabulkanlah ya Allah. Amin amin amin. Bahkan Rasul tatkala naik mimbar, Rasul tatkala naik mimbar, beliau berkata amin 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 sampai 3 kali. Faqalu, mereka berkata, para sahabat yang mendengarkan kalimat amin dari Nabi sampai 3 kali. Ya Rasulullah, alama ammanta, atas apa engkau wahai Rasulullah mengucapkan amin? Ammana yu'minu ta'min, mengucapkan amin. Qala, berkata Rasulullah, atani Jibrilu, datang kepadaku Jibril. Faqala ya Muhammad, maka berkata Jibril, wahai Muhammad, ragima anfu mri'in dzukirta indahu falam yusalli alaika. Ragima anfu mri'in dzukirta indahu. Apa dzukirta? Engkau disebutkan namamu di sisi si fulan, sedangkan dia tidak berselawat atasmu. Maka dia ragima anfu mri'in. Nah, ini doa kejelekan. Doa kejelekan terhadap seorang yang mendengarkan nama beliau diucapkan di sisinya, sedangkan dia tidak mengucapkan Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika nama beliau disebutkan, kita mendengarkan penyebutan nama beliau, maka kita bilang sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Qul amin. Katakanlah wahai Muhammad amin. Faqultu amin. Artinya apa? Doanya tadi Jibril disuruh mengaminkan siapa? Nabi. Nabi pun mengatakan amin. Doa kejelekan tadi disuruh mengaminkan, suruh mengatakan istajib ya Allah. Summa qala ragima an fumri'in dakhala alaihi syahru ramadhana thumma kharaja wa lam yughfar lahu. Ragima an fumri'in, ya kan? Seorang itu masuk pada bulan Ramadan, bulan Ramadan masuk pada dia. Bulan Ramadan masuk pada dirinya. Thumma kharaja, kemudian habis bulan Ramadan, sedangkan dia tidak diampuni. Menunjukkan bahwasanya pada bulan Ramadan dia tidak menunaikan ibadah yang dengan ibadah itu dia diampuni dosanya. Faqul amin, katakanlah wahai Muhammad amin. Faqultu amin. Maka jawabannya Nabi amin. Istajib. Tsumma qala ragima amrumin adraka abawai aw ahadahuma falam yadkhula falam yudkhilahu al-jannah. Apa yudkhilah? Siapa failnya? Ragima amrumin adraka abawaihi aw ahadahuma falam yadkhula al-jannata. Punya ini mana? Terus siapa yang memasukkan? Asara walaidai. Punya itu semuanya walam yadkhula. Walam yadkhula. Aywa itu walam yadkhulil. Gimana itu? Aywa. Baik. Warawi Ahmad min hadits Abi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ragima an fumri'in summa ragima an fumri'in rasulun adraka walidayhi. Terus awahadahuma aw kilahuma walam yudkhil jannah walam yadkhulil jannah. Qala al-Imam Ibnu Katsir sahihun min hadzal wajh an Abi Bakar radhiyallahu anhu
Ana qala Rasulullah sallallahu ala unabbiukum bi akbaril kabair qulna bala ya Rasulullah qala al-syirku billah wa uqul walidaini wa kana muttakan fazala sabaqala ala wa quluz zur ala wa syatatuz zur. Pemazala yukarriru insyaallah kita bahas besok lagi. Dan kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta